Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Duduk di mana? Sini sama ibu. Sini sama ibu. Motor mana? Motor siapa? Air mata duka pecah sejadi-jadinya. Dari rumah duka hingga di pusara, darah begitu kental terasa menyertai kepergian Nina Carolina, sosok yang tenar dengan nama Empo Alpa. Berhembusnya kabar duka tentang kepulangan Empo Alpa ke pangkuan Sang Pencipta pada Jumat 15 Agustus 2025 kemarin benar-benar menghentak, menyesakan dada keluarga hingga para sahabat. Banyak yang tidak menyangka Empo Alpa telah bergulat melawan kanker selama bertahun-tahun. Di balik tawa sang komedian dan pembawa acara menyimpan derita begitu berat yang tak pernah ditunjukkan di depan kamera, bahkan sekedar lewat isyarat sekalipun juga. Dan di rumah duka di Ciganjur, Jakarta Selatan, tangis menggema begitu pilu. Di wajah-wajah keluarga, sahabat hingga pelayat tergambar kesedihan begitu berat. Dijemput takdir maut di usia 38 tahun, kepergian Empo Alpa tak hanya mengejutkan, tapi juga membuat keluarga tersungkur dalam kubangan duka begitu dalam. Di rumah duka, saat jenazah tiba dari rumah sakit, tangis tak henti-henti mengalir di pipi banyak orang. Shirley, putri Empo Alpa, begitu lemah, harus dipapa untuk sekedar berjalan. Niat hati ingin melihat prosesi memandikan jenazah sang ibunda, tapi raga Shirley tak berdaya. Nyaris ambruk dan jatuh pingsan, Shirley terus menangis histeris. Melek dulu kak, nggak boleh dimainin, melek dulu kak. Nggak bisa. Kalau mau ketemu mamanya, tenangin dirinya dulu kak. Tenangin dirinya dulu. Iya, aku sih bersaksi sebagai salah satu yang mungkin karena sering kerja bareng. Almarhumah tuh sosok yang baik lah, dan orang yang natural apa adanya gitu. Terbukti dia bisa bertahan di dunia entertainment dan banyak disayang sama pemirsa karena sosok yang natural, yang apa adanya. Dari rumah duka, jenazah Empo Alpa kemudian dibawa untuk disolatkan. Dan bagaimana kebaikan semasa hidupnya benar-benar tergambar di titik ini. Sebab ambulans yang dulu diwakafkan Empo Alpa untuk masjid dan digunakan bagi kemaslahatan umat, kini justru membawa jenazahnya yang tak lagi berjawa menuju pembaringan terakhir. Sebuah kebaikan yang akan terus terkenang. Bahwa Empo Alpa tak hanya penuh tawa dan bersahaja, tapi juga murah berbagi pada sesama, terutama di lingkungan tempat tinggalnya. Almarhumah semasa hidupnya pernah mewakafkan ambulan yang digunakan oleh jamaah Masjid Al-Anwar, dan nanti kebetulan akan digunakan juga untuk mengantar jenazah almarhumah ke pemakaman terakhir menggunakan ambulan yang merupakan pemberian dari almarhumah semasa hidupnya. Yang sini selalu dibantu berbulan sama dia, banyak banget yang sayang sama dia seputar sini, karena apapun rezekinya dia, rezeki orang-orang ketinggian tuh. Jadi ya pasti banyak yang kehilangan apa. Jadi di rumah duka, deretan artis cilik berganti datang dengan kesedihan mereka.
Dari sana, tak sedikit pula yang turut mengantarkan almarhumah ke TPU Kujaran, Jakarta Selatan. Bagaimana kebaikan sang bintang semasa hidupnya tergambar lewat gurat duka, juga banyaknya orang yang mengiringi hingga prosesi pemakaman. Billy Saputra dan sejumlah orang lainnya ikut mengangkat keranda. Dan di pusara ada pula Anwar, Kiki Saputri, Rina Nose, hingga banyak lagi artis lainnya mengalir tangis mereka sejadi-jadinya. Berapa orang? Buka dulu nih. Buka dulu kain semua pakai ker. Nah. Kasih space dulu Bang, buat dulu Bang. Tangkapin, Bang. Tangkapin. Ayo siap ya. Ada yang sini Bang. Awas. Bang, kesunin Bang. Geser. Out. Maaf. Misi. Gak pernah mau dikasihani sama orang gitu. Jadi sebenarnya cukup kaget karena beberapa bulan lalu dia bilang, tenang, gua akan sembuh ini, gua bakal balik lagi. Bahkan sempat setelah dia dari rumah sakit Penang, dia balik ke Indonesia syuting dulu. Sambut keranda Empo Alpa dengan air mata, lara itu kian menyisakan dada saat jenazah masuk ke liang lahat. Ketika pusara ditutup tanah, disinilah tangis pecah sejadi-jadinya. Empo Alpa yang selama ini bersama keluarga dan para sahabat beristirahat di pembaringan terakhirnya. Empo Alpa yang dulu bisa diajak bercanda, disentuh oleh keluarga, kini hanya ada nisan dan pusaranya. Sang suami tanti mengelus nisan almarhumah istri bertuliskan nama Nina binti Niman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana qad usirti fi asbaqi thara wa baina syakir al-mauta fa idza ja'atil malakani muwakkalani biki wa huma munkar wa nakir fala yumzi'aki wa la yurhibaki. Saya nggak tahu dia itu punya sakit apa. Sebenarnya nggak tahu saya juga. Taunya saya, dia periksa udah kan. Periksa sakit apa saya nggak tahu kan. Dia mah kan orangnya begitu. Dia mah. Taunya saya tanya lagi pinggangnya ada kejepit nih, pinggang ininya ada kejepit, periksa pinggang. Udah biarin pinggang doang. Dia mah orangnya begitu. Usai proses tabur bunga dan doa bersama, Shirley kembali tak kuasa menghadapi realitas sang ibunda tercinta. Tidak ada lagi di dunia yang fana. Harus dipapah saat meninggalkan pemakaman, Shirley kembali ambruk dan jatuh pingsan. Duduk di mana? Sini sama ibu. Sini sama ibu. Dia selalu meyakinkan dirinya sendiri, gue kuat, gue sehat. Kalau gue sehat, kalau guanya semangat, orang-orang terdekat gue pun pasti lebih semangat dari gue. Dia selalu seperti itu. Makanya selama saya ikut beliau itu, saya yang selalu mengingatkan untuk kayak minum obat, makan, sarapan, makanan dan minuman yang beliau konsumsi, pasti saya yang ngerem. Empo Alpa begitu kuat menyimpan sakit selama bertahun-tahun, sementara orang-orang terdekat dan para sahabat dihinggapi mendung duka tak bertepi. Hingga malam hari, kesedihan itu masih sangat terasa. Di rumah duka, hanya para pelayat, tempat suami Empo Alpa bertukar cerita melipur segala lara, di antara gema doa di acara tahlilan yang digelar tadi malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ila ruhi Hajjah Juni binti Haji Jusin. Ila ruhi Sariih bin Sunah. Ila ruhi Bapak Saman bin Rimin. Ila ruhi Sarih bin Teko. Ila ruhi Toni Ali bin Saih. Ila ruhi Saim. Ya, malah saya baru tahu beliau dirawat itu 3 hari yang lalu. Ya. Nah, kita sempat video call sama Po Alpa, bilang, Po, ntar hari Jumat gue pulang sidang laporan pertanggungjawaban, langsung ke sana ya Po. Iya bang, gitu. Suaranya kecil banget. Iya, kita hari ini rencana mau ke rumah sakit. Hari ini, malam ini rencananya ketemunya di rumah sakit, tapi malah ketemunya di rumah. Tentunya kami semua, seluruh rekan-rekan di Trans TV turut mengucapkan sekali lagi duka yang mendalam sebesar-besarnya untuk keluarga yang ditinggalkan, dan semoga keluarga, kerabat, semua diberikan ketabahan untuk menghadapi ujian ini. Ya, dan tentunya juga di hari Jumat di tanggal 15 Agustus kemarin ya, kita juga pasti banyak banget yang merasa kaget dengan Po Alpa pergi meninggalkan kita semua gitu, karena mungkin banyak orang yang tidak tahu bagaimana kondisinya Po Alpa, dan mungkin hanya sebagian beberapa sahabat-sahabat saja yang tahu kondisi dari Po Alpa gitu. Dan tentunya Po Alpa meninggalkan kita semua dengan begitu banyak kenangan, karena Po Alpa semasa hidupnya, semasa dia berkarir, dia dikenal sebagai orang yang sangat ramah, orang yang sangat punya dedikasi yang sangat tinggi soal pekerjaannya, sehingga akhirnya banyak sekali yang merasa sedih, banyak sekali yang merasa kehilangan, dan banyak sekali sahabat-sahabat yang datang di acara kemarin tentunya gitu ya, dari proses pemakaman sampai proses pengajian.